take one. Halo sahabat Raja, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Yaitu di hari Selasa di tanggal 28 bulan Juli ya, tahun 2020 nih. Nah, seperti biasa nih ya, setiap harinya di Baraja Radio akan selalu mengudara menemani sahabat Raja semuanya nih. Dan mengingatkan lagi buat sahabat Raja, jangan lupa untuk streaming melalui website kita di www.barajaradio.com atau bisa melalui aplikasi Radio dan ESO Radio tentunya. Dan jangan lupa untuk searching Baraja Radio. Dan buat sahabat Baraja tentunya untuk informasi terbaru dan terupdate dari Baraja Radio, jangan lupa nih ya untuk follow dan ikutin di sosial media kita, yaitu di Instagram di @barajaradio, kemudian di Twitter di @barajaradio, dan kita juga punya akun Facebook nih ya di Baraja Smart Sahabat. Jangan lupa untuk diajak pertemanan ya, pastinya langsung akan kita konfirm ya. Dan jangan lupa lagi satu lagi nih buat kalian yang mau tahu nih kegiatan sehari-hari di Baraja Radio itu ngapain aja sih sebenarnya, atau mungkin mau belajar siaran juga boleh banget ya. Langsung aja pantengin nih channel YouTube kita di Baraja Radio. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan tentunya pagi hari ini spesial banget nih ya. Seperti hari-hari sebelumnya kita bakal ditemanin oleh narasumber yang luar biasa banget, yang akan memberikan suatu pembelajaran dan ilmu, informasi, edukasi dan lain sebagainya tentunya yang bermanfaat banget di buat sahabat Raja. Langsung aja ya kita kenalin nih. Oh iya, sebelum itu ya pastinya kalian udah tahu dong ya suara ini siapa, suara dari Kak Ros ya tentunya yang nemenin kalian nih. Dan langsung aja kita sapa dulu nih narasumber kita nih, kira-kira siapa nih, pasti pada penasaran semua dong. Langsung aja kita sapa, ini dia guru apa ya, nanti aja langsung kenalan ya. Yaitu ini adalah Ibu Aisyah ya, Ibu Aisyah. Udah dari namanya Bu Aisyah aja kayaknya gimana gitu, kayaknya adem gitu kan ya, adem. Kalau adem-adem kayak gini gimana ya, kira guru apa nih ya. Langsung aja kita say hello. Halo, selamat pagi Bu Aisyah. Selamat pagi. Iya, selamat pagi itu ya. Ibu Aisyah boleh dong memperkenalkan diri mungkin dari nama lengkapnya, terus mengajar apa nih di khususnya di SMA Negeri 1 Banjaragung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Baraja. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Jamila SPD, selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Banjaragung. Oke, berarti beliau ini Bu Aisyah ya Bu panggilannya, apa Ya. Nur apa Bu Jamilah? Panggilannya Ibu Aisyah aja. Ibu Aisyah namanya ya. Oke, Bu Aisyah ini adalah guru agama Islam ya Bu ya di SMA Negeri 1 Banjaragung. Ya. Oke, nah untuk mengajar di Banjaragung itu sendiri sudah lama belum Bu? Saya masuk di SMA Negeri 1 Banjaragung itu mulai 2018. Oke, 2018 ya, saya sudah lumayan lah Bu ya. Untuk mengajar berarti sudah lama belum Bu kalau mengajar bahasa lagi kan agama Islam gitu. Kalau mengajar sudah dari tahun sebelumnya, 2017 sudah mulai mengajar. Oke, berarti memang sudah lumayan lama ya Bu ya mengajar ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau boleh tahu rumahnya sendiri jauh nggak Ibu dari sekolahan, atau mungkin memang jauh atau memang sebenarnya dekat sih, biasa-biasa aja gitu? Rumah saya sangat dekat dan dapat dijangkau, ini di Sukamaju unit 4. Oke, berarti kebetulan juga memang dekat ya Bu ya rumahnya. Alhamdulillah tentunya. Nah, untuk hari ini kira-kira di hari ini, di minggu ini, asik di waktu ini, di jam ini sama aja ya. Jadi kira-kira Bu Aisyah, maaf ya Bu ya kalau agak gimana gitu. Padahal kita lagi ngomong sama guru agama ya, tapi kita lenje banget ya kan. Maaf ya Bu ya. Lanjut aja nih ya. Jadi untuk kali ini kira-kira Bu Aisyah ini bakal membahas topik apa nih untuk pelajaran agama Islam itu sendiri? Ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi yang sangat menarik, karena apa? Kebanyakan para remaja sekarang itu kan mengedepankan hawa nafsunya. Oke. Wah, hawa nafsu nih ya. Aduh. Ya, terus kira-kira nanti pembahasannya berarti membahas tentang yang namanya hawa nafsu itu ya, gitu. Oh ya, pastinya sangat menarik sekali nih. Nah, kira-kira kalau dari topik inti-intinya tuh nanti hawa nafsu yang kita bahas tuh apa aja gitu? Apa mungkin pertanyaannya atau macam-macam atau apa gitu? Ya, jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan apa sih itu mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, dan bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan atau bagaimana cara kita untuk menekan nafsu itu agar tidak memuncak. Kemudian ada tingkatan-tingkatan
nafsu itu dari awal nanti sampai ada 7 tingkatan seperti itu. Oke, berarti memang ada yang membahas tentang nanti hawa nafsu itu seperti apa gitu kan. Kemudian ada tingkatannya macam-macamnya, terus pokoknya banyak banget teman-teman ya. Nah, jadi buat sahabat radio penasaran banget, jangan lupa tetap stay tune terus di Baraja Radio, karena sebelum ini kita bakal dengerin dulu satu buah lagu spesialnya buat kalian nih ya. Jadi sebelum kita mendengarkan informasi dan edukasi yang akan diberikan Bu Aisyah terkait hawa nafsu, itu ngomong-ngomong pelajaran kelas berapa ya Bu biasanya kalau Jadi pelajaran kelas 10. Kelas 10 ya Bu ya? Oke, untuk kelas 10 nih, apalagi yang kelas 10 sebenarnya nggak harus kelas 10 ya Bu ya? Karena kelas iya, kelas 11, 12 juga mungkin udah mulai lupa atau gimana pun juga tetap harusnya belajar ya. Oke, lanjut aja Bu Isi, kita dengerin dulu satu buah lagu ya spesial buat kalian. Aduh, tapi lagunya bukan lagu-lagu Islami, nggak apa-apa, religius nggak apa-apa. Oke, nanti di segmen kedua ya kita bakal putar lagu religiusnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagunya spesial buat kalian, lagu dari Brisian Jody dengan judul Kisahku. Buat sahabat yang jangan kemana-mana, tetap stay tune dan selamat mendengarkan. Halo sahabat radio, kembali lagi nih di pasti di barajaradio.com bersama SMA Negeri 10 Banjarmasin Maju bersama hebat semua. Masih bersama Kak Ros tentunya, ditemani oleh Ibu Aisyah nih, guru agama Islam SMA Negeri 1 Banjarmasin, yang tadi sudah dijanjikan akan membahas atau memberikan informasi di bawah sahabat radio terkait tentang hawa nafsu ya Ibu ya. Oke, hawa nafsu. Lanjut aja nih, langsung aja kita tanya-tanya nih. Mungkin kalau hal yang pertama harus kita ketahui itu sebelum ke tingkat selanjutnya, kita harus tahu dulu tuh. Jadi hawa nafsu yang dimaksud itu seperti apa sih dalam Islam tentunya ya pastinya. Nah, boleh tuh langsung aja dijelaskan. Ya, baiklah, di sini Ibu akan membahas tentang mujahadah an-nafs ya. Mungkin teman-teman sahabat radio belum tahu nih ya pengertian dari mujahadah an-nafs ya. Mujahadah an-nafs itu berasal dari bahasa Arab. Ya mungkin apa sih itu mujahadah an-nafs, nggak paham ya. Jadi mujahadah an-nafs itu berasal dari bahasa Arab yang mana terdiri dari kata jahada dan juga an-nafsun ya. Jadi jahada adalah bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs adalah jiwa ataupun nafsu seperti itu. Kalau dijadi satu kartu berarti pengertiannya gimana tuh Bu? Berarti mujahadah an-nafs itu adalah perjuangan dengan sungguh-sungguh untuk melawan diri sendiri ataupun hawa nafsu dari sesuatu yang disenangi karena berakibat buruk untuk diri sendiri seperti itu. Oke, berarti memang kita harus benar-benar menahan dari diri kita gitu ya, dari diri kita sendiri gitu, bukan karena dipengaruhi lingkungan. Ya. Karena gini, kebanyakan kalau kita melawan musuh itu kan enak ya, tapi kalau melawan untuk diri sendiri itu yang sangat susah. Iya, justru sebaliknya ya Bu ya. Jadi kalau kita melawan orang lain atau ya mungkin lingkungan sekitar itu sebenarnya justru lebih mudah ya dibanding melawan diri sendiri gitu ya. Oke, jadi memang benar. Kadang ini ya, sebenarnya kadang kalau orang di mana-mana tuh kan kadang suka nyalahin pengaruh lingkungan terus gitu kan. Padahal sebenarnya gini nggak sih Bu, kalau misalnya sebenarnya semua itu tergantung dari diri kita ya. Lingkungan itu mau baik buruknya kayak apapun itu, selama kita juga baik ya pasti kita juga tidak akan melakukan hal tersebut ya. Oke, jadi berarti sebenarnya selama ini kalau penafsiran kita selalu menyalahkan lingkungan itu sebenarnya salah ya Bu ya. Salah, karena kita tidak boleh menyalahkan lingkungan ataupun apa-apa. Cuma kok saya seperti ini sih, Allah kok mengasihi saya seperti ini, coba seperti ini, harus dikembalikan pada diri sendiri. Kita harus bercermin, berkaca apa yang saya lakukan seperti itu. Oke, jadi memang benar nih sahabat aja semuanya. Jadi jangan sampai kalian menafsirkan itu salah lagi ya. Memang pengaruh dari lingkungan itu pasti ada ya Bu ya. Itu yang membuat jadi cobaan-cobaan untuk kita. Tapi tetap lagi pengendalian diri dari kita itu yang harus bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Karena gini, mungkin Allah memberi cobaan itu untuk menguji kita atau seberapa tinggi sih keimanan kita ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, jadi memang jangan sampai kita salah lagi dalam memberikan pengertian ya tentang hawa nafsu itu sendiri. Nah, kalau sesuai dari itu, ini kan
apa namanya, kalau terkait sudah hawa nafsu kan sudah kita bahas nih Bu ya. Nah terus kadang-kadang kan kita sulit ya kan, sulit untuk menghilangkan bagaimana kita tuh, misalnya kayak saya pribadi gitu kan, kayak banyak mungkin orang juga, aku tuh pengen banget beli itu gitu kan, aku tuh pengen banget begini gitu kan, padahal itu sifatnya sebenarnya nggak penting banget dan mungkin bisa berakibat negatif gitu kan. Dan bagaimana sih cara menghilangkan hawa nafsu kayak gitu kan? Jadi gini Kak Ros, di dalam diri manusia itu ada dua bagian. Ada yang namanya nafsu, ada yang namanya takwa. Nah, dua hal ini tidak akan bisa terpisah dari diri manusia karena sudah jadi bagiannya. Tapi yang bisa kita lakukan, bagaimana sih cara mencegah nafsu itu? Nah, cara mencegah nafsu yang pertama adalah dengan kita meningkatkan takwa, gitu ya. Jadi dengan kita meningkatkan takwa, insya Allah kita dapat mengalahkan yang namanya nafsu. Jadi ketika keinginan kita kuat nih, ya Allah, saya pokoknya pengen beli emas itu. Kalau bisa ya, setoko saya beli semua. Tapi ketika takwa kita mulai kita tinggikan atau kita perluas, ya, jadi kita bisa menahan. Ya Allah, sabar. Ketika itu memang tidak ada manfaatnya, cukuplah untuk sekedarnya saja seperti itu. Oke, jadi memang hal pertama yang harus kita kita tingkatkan itu adalah takwa kita sendiri. Kalau yang lain mungkin ada nggak Bu? Kalau cara menghilangkan hawa nafsu itu selain kita meningkatkan takwa gitu? Sebenarnya ya dari pribadi diri sendiri itu tadi, kita harus bagaimana jangan sampai nafsu itu melonjak tinggi seperti itu. Kita harus kita sendiri, kembali ke kita sendiri, sungguh-sungguh bagaimana nafsu itu, keinginan yang tidak baik sampai terlaksana seperti itu. Oke, berarti lebih pada kayak kontrol diri ya. Jadi cara untuk menghilangkan atau bisa mencegah hawa nafsu itu tidak berakibat fatal atau negatif, tentunya yang pertama itu kita harus yang namanya meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan itu kan berarti kita memang harus dari diri kita sendiri, kemudian ada juga yang pastinya selalu berdoa gitu kan, minta perlindungan dari Allah agar selalu diberikan jalan yang lurus kayak gitu kan. Kemudian dan ya pastinya yang baik-baik lah tentunya ya. Kalau takwa kita udah bagus, itu kan insya Allah dapat mengalahkan nafsu. Kan gini, contohnya nih, nafsu kita pinginnya marah terus, tapi ketika takwa kita tingkatkan, kita bisa dengan sabar ya. Kemudian ketika kita sombong, pelit gitu ya, kita berarti kita harus sedekah gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus melawan nafsu tersebut. Oke, berarti bisa dengan cara kayak bersedekah itu bisa ya Bu ya. Dari kalau misalnya bersedekah ya itu tadi ya, kalau misalnya kita udah bertakwa pasti yang namanya sedekah juga itu pasti insya Allah kita ringan tangan lah ya untuk bersedekah itu pastinya. Intinya gini, ketika kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, yang mungkar, kita harus paksa dengan perbuatan yang baik untuk menutupi hal tersebut. Oke, tentunya itu tadi ya Sobat Beraja. Dan yang pastinya kayaknya Sobat Beraja masih penasaran banget kan tentang materi kali ini. Tapi kita break dulu ya Bu ya, kita dengarkan dulu satu buah lagu spesial. Nanti kita bakal bahas lagi tentang hawa nafsu, mungkin dari macam-macam dan tingkatannya ya Bu ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu spesial buat kalian nih Sobat Beraja. Lagu dari Sabian, dengan judul Dan Assalam. Dengan Ibu Aisyah yang masih menemani kalian di pagi hari ini ya, tentunya dengan pembahasan tadi. Lanjut lagi ya, kalau misalnya kita sudah membahas tentang hawa nafsu itu seperti apa, kemudian bagaimana sih cara untuk menghilangkan atau bisa mencegah hawa nafsu itu agar kita tidak menjadi negatif gitu ya. Nah langsung lanjut lagi ya. Nah kalau misalnya tadi kita udah membahas hal itu, kita mungkin ingin tahu nih, pada penasaran juga nih, kalau misalnya hawa nafsu terkait mungkin ya agama Islam, tentunya ada nggak sih Bu kayak macam-macam gitu dari nafsunya itu sendiri? Itu ada macam-macam nafsu, karena nafsu itu kan beda-beda ya. Nah konteksnya itu kira-kira ada nggak sih macam-macamnya gitu? Jadi tingkatan-tingkatan dari mujahadah nafsu itu ada 7 ya. Jadi ada tingkatan yang terendah, ada juga yang sampai tertinggi. Jadi yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah ada yang namanya nafsu ammarah ya. Nafsu ini keinginan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan cenderung ke
perbuatan yang mungkar ataupun jelek. Contohnya seperti keinginannya itu mencuri, kemudian membolos, kemudian membunuh. Nah, itu termasuk ke dalam nafsu amarah. Dia cenderung untuk melakukan perbuatan yang tercela seperti itu. Jadi nafsu yang paling rendah adalah nafsu amarah seperti itu. Itu yang terendah ya Bu ya? Iya. Mencuri segala macam masih itu termasuk yang rendah. Nafsu yang paling bawah sendiri. Paling bawah. Ya. Wah, gimana ini kata 7 ya? Kalau dilihat kalau dari segi ininya ya, perbuatannya itu lebih parah gitu. Iya. Tapi kalau tingkatannya itu tadi. Oke. Dan lanjut yang kedua nih. Kalau yang kedua apa nih? Yang kedua ada yang namanya nafsu lawamah ya. Nafsu lawamah ini yang dia kadang berbuat baik, kadang dia berbuat buruk itu. Ya. Jadi keinginan sebenarnya masih ada keinginan untuk berbuat Berbuat baik, baik. tapi kadang juga aduh saya pinginlah bolos, masih ada rasa seperti itu. Tapi yang nafsu lawamah ini lebih cenderung banyak untuk berbuat buruknya daripada baiknya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau yang tingkat kedua ini ada kayak dari hawa nafsu kita tuh yang sebenarnya ada sisi baiknya dan sisi ada buruknya juga gitu. Tapi dia lebih ke buruknya, tapi ya ada sadarnya juga seperti Ya, itu. lebih ke buruknya tapi ya. Ya. Oke. Untuk yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini kebalikannya dari nafsu lawamah. Iya. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya nafsu mulhamah. Ya, nafsu mulhamah ini keinginan seseorang ya untuk berbuat sesuatu yang merugikan, ya, nafsu kan keinginan. Tapi di sini lebih condong banyak berbuat baiknya seperti itu. Kalau yang lawamah tadi kan buruknya, dan kalau mulhamah ini lebih condong ke baiknya seperti itu. Oke, jadi harus benar-benar dibedakan ya. Ya. Kalau untuk tingkat yang kedua ini memang lebih banyak buruknya, tapi Ya. ada sisi baiknya juga. Tapi kalau yang ketiga ini adalah lebih banyak baiknya meskipun Ya. masih ada buruknya Ya. juga. Nah, untuk yang keempat itu apa itu? Nah, yang keempat adalah ada nafsu mutmainah. Mutmainah itu kan artinya tenang, ya. Jadi dalam tingkatan ini tingkatan aman lah, dikatakan aman karena dia lebih berbuat kebaikannya seperti itu, bisa mengontrol dirinya. Oke, berarti ini sudah termasuk agak mending Ya, lah. dan tingkatan Mending, aman lah mending. dari Ah. ketiga yang tadi. Iya, mending berarti ya. Oke. Terus yang kelima nih. Nah, yang kelima ini ada namanya nafsu rodiyah, ya. Nafsu rodiyah ini untuk orang-orang yang istimewa. Kenapa dikatakan orang-orang istimewa? Nah, kenapa nih? Karena nafsu yang selalu tidak pernah merasa protes atas ridho yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, dia udah diberi cobaan, Masih semua- sabar. ya masih tetap sabar itu. Ini udah dalam nafsu rodiyah seperti itu. Oke, berarti untuk tingkatan yang kelima ini sebenarnya sudah agak baik ya, Ya. apalagi sudah dikatakan dia istimewa gitu Orang-orang kan. istimewa, Iya. seperti itu. Dan untuk yang tingkatan keenam nih. Nah, untuk tingkatan yang keenam ada yang namanya nafsu mardiyah, ya. Nafsu mardiyah ini nafsunya para aulia ataupun wali. Karena apa? Ketika Allah memberikan sesuatu, ya ujian atau segala sesuatu kepada orang tersebut atau aulia, itu merasa dirinya ridho, ya orang itu ridho dan Allah pun ridho terhadap orang yang diberi nafsu tersebut seperti itu. Oke, berarti memang kalau yang keenam ini memang khusus buat seseorang yang memang sudah Ya, para wali atau para aulia. wali memang sudah nggak usah diragukan Ya. lagi lah intinya ya. Contohnya kita pada zaman dahulu ada para wali yang bisa disebut dengan wali songo. Ketika Iya. para wali mendoakan, itu kan biasanya langsung mustajab, langsung Iya. seketika itu langsung Iya. terlaksana. Karena apa? Allah pun ridho dengan para wali. Oke, dan yang terakhir nih pasti istimewa banget ini pastinya ya. Ibarat telur-telur. Ibarat kalau mie pakai telur pakai apa tuh kalau yang terakhir? Yang ketujuh ada yang namanya nafsu kamilah, yang namanya kamilah, kamil itu kan artinya sempurna. Nah, ini nafsunya para nabi ataupun rasul. Oke, waduh kalau tingkatan Nabi dan Rasul kayaknya udah zaman sekarang udah kayaknya mungkin guys bu kalau zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya ini Karena adalah memang ini tingkatan para Nabi, Ya. ya berarti ini sudah luar biasa banget dan itu tadi kayak kalau misalnya kita bikin mie ini udah pakai telur, Ya, sawi, kan cocok buat ya. kita. Karena pada tingkatan ini itu terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Karena kan
mempunyai sifat maksum terhindar Ya, atau terjaga dari oke. dosa seperti itu. Jadi memang untuk tingkatan tadi sudah dijelaskan Ya. ya, dari yang pertama tadi itu kan yang memang ya ibaratnya termasuk parah ya Bu ya. Ya, Parah sekali gitu ya. Memang benar-benar tidak bisa mengontrol yang namanya hawa nafsu seperti itu. Nah, kalau yang tingkatan kedua tadi itu memang buruk itu lebih banyak Condong. buruknya, lebih condong buruknya, tapi tetap masih ada sisi baiknya. Nah, kalau yang ketiga ini lebih condong baiknya, tapi ya masih ada sisi buruknya. Terus yang keempat tadi mutmainah nih, apa? Mutmainah, dia udah tingkatan aman. Oh, tingkatan aman lah ya. Dia menikmati kebaikan. Iya, dia menikmati kebaikan Ya. apa yang dia lakukan lah pokoknya Ya. ya. Dia masih aman lah. Semoga aku di bagian ya meskipun tidak di bagian 5, 6, 7 di 4 lah. Amin ya. Semoga. Amin. Pinginnya sih ya 5 lah. Itu ya istimewa. Ya. Nah, kalau yang kelima tuh istimewa ya Bu ya. Kemudian ada juga tadi ya Mardia tuh untuk yang kayak wali songo tadi ya, para ahli lah ibaratnya. Para ahli, ya. Kemudian yang terakhir tadi memang bukan khusus sih, sebenarnya lebih pada nabi, nama rasul gitu ya Bu Ya, ya. benar Oke. sekali. Nah itu tadi ya tingkatan-tingkatan dari hawa nafsu kalian sendiri kan pasti udah tahu banget ya. Jadi ada 7, jangan sampai kalian lupa tentunya ya. Dan pastinya sabar aja. Sebenarnya kita membahas hal ini tuh biar kalian tuh sebenarnya paham dan tahu gitu loh. Jadi tingkatan hawa nafsu. Jadi dari sini aja kita bisa mengukur nih ya. Jadi saya ini tingkatannya mana gitu Ya, kan. benar sekali. Aduh, jadi malu kalau mau ngomongin tingkatannya. Iya, namanya manusia ya Bu ya. Kadang memang orang yang benar-benar bertakwa aja kadang pernah yang namanya melakukan suatu kesalahan. Tapi kembali lagi kita harus benar-benar ya selalu ingat dan kontrol diri tentunya ya. Nah, setidaknya kalau kita sudah belajar kan kita Uh-uh. masih bisa mengontrol diri kita lah. Iya, kalau sudah tahu harusnya ya benar-benar Dilaksanakan. dilaksanakan gitu. Nah, langsung lanjut lagi nih, ini terakhir kayaknya nih. Nah, kalau macam-macam tingkatan berarti hampir sama kayak tadi itu ya Bu ya, 1 sampai 7 tadi ya. Nah, terus berbicara dengan hawa nafsu, biasanya ini kan ada tuh namanya hadis ya. Hadis ini boleh nggak Bu misalnya sedikit jadi mungkin bacain atau langsung aja dikumandangkan. Ya, semoga di sini Ibu akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Itu ya diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim, yang artinya orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkahlian ya, tapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi itu ya. Jadi dalam Islam sebenarnya bukan orang yang perkasa itu orang yang menang dalam peperangan, tapi Iya. seseorang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Seperti itu. Jadi dari hadis ini aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya kayak apa ya, maksudnya kayak emosi, amarah dan lain sebagainya, sifatnya negatif dan buruk itu justru sebenarnya ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang justru bisa mengontrol dirinya, sabar gitu kan, nah justru itulah orang-orang yang hebat. Oke, itu tadi ya, langsung kita akhiri pembahasan